Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Serangan balik oleh klan Xiao. Setelah menerima bantuan rahasia Xiao yang dalam bentuk obat penyembuhan dalam jumlah besar, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka secara diam-diam sudah mulai mempersiapkan serangan balik mereka terhadap klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan ketiga tetua, segala sesuatu yang berhubungan dengan obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tak satu pun dari anggota klan yang bisa menyebutkan ini kepada orang luar. Jika ada yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai aturan marga. Seiring dengan keheningan keluarga Xiao, tingkah laku klan Jialai menjadi semakin arogan, menggunakan segala macam tipu muslihat dan bujukan tanpa hambatan untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, Xiao klan tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai diam-diam bersiap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dengan cuaca cerah yang cerah dan mempesona sementara pasar klan Jialai sepanas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang mengalir seperti air. Di kios, kembalinya bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih besar lagi, suara teriakan, omelan, dan perkelahian semua berkumpul di satu tempat. Suara yang memekakkan telinga menembus awan. Di belakang konter obat berwarna coklat, seorang penjual obat dari klan Jialai sedang menyaksikan tentara bayaran yang bertengkar memperebutkan obat. Senyuman di wajahnya menunjukkan ekspresi sombong, tahu dia diuntungkan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti dari klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar paling populer klan Jialai. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialaiku melihat ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar yang penuh sesak, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode waktu ini, kembalinya bubuk musim semi, telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jialai. Di bawah godaan besar untuk mendapatkan keuntungan, klan Jialai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk return of spring powder, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh sebentar sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jialaiku dengan ringan menyenandungkan nada kecil saat matanya ditarik ke dalam garis dan dengan senang hati berkata, bahkan jika Anda tidak membeli, orang lain akan tetap membeli. Jialaiku mengulurkan tangannya yang pendek dan gemuk untuk menghalangi sinar matahari, tidak dapat menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya sambil menggerutu, sial, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan keberanian malam ini untuk menenangkan diri. TCH, gadis muda yang terakhir kali sangat menyegarkan dan hidup. Saat dia mengingat ekstasi dari tempat terlarang itu, Jialaiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, sekali lagi menyeka keringatnya. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sial, bertarung lagi? Tentara bayaran ini semuanya hebat dan tidak punya otak, apakah mereka tidak tahu bahwa perlu uang untuk memperbaiki hal-hal yang mereka rusak? Saat Jialaiku menatap gangguan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk karena kesal. Pasar Xiao Klan juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jialaiku bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialaiku mendengar teriakan tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang seperti gunung yang jatuh ke laut dan di wajahnya, raut wajahnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan tersisa untuk klan Xiao, untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian. Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulunya berisik berubah menjadi hening, namun, saat semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu demi satu, kerumunan mulai memaki, sial, jangan pernah berpikir untuk menggunakan jenis ini taktik kotor untuk mencuri tempat yang telah saya antri selama setengah hari. Tampak jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah tipuan untuk mengambil kesempatan tanpa malu-malu mendorong ke depan antrian. Bagaimanapun,
Tipuan semacam ini biasa terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan kesibukan mereka untuk kembalinya bubuk musim semi lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran seperti ini. Sebagian kecil tentara bayaran yang sakit dan lelah dengan perilaku sombong dari klan Jia Lai memutuskan untuk memeriksanya. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar Xiao Klan, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jia Lai-ku melihat popularitas yang masih sangat tinggi di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa bangga dan berbicara dengan malu-malu, Xiao Klan? Hei, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Nanti di kota Wutan, klan Jia Lai mungkin satu-satunya klan besar. Waktu dari 3 klan yang berpengaruh? Hehe, hari-hari itu telah berlalu selamanya. Efek dari teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk itu seperti daun jatuh ke lautan luas, itu hampir tidak membuat riak apapun, popularitas klan Jia Lai tidak terpengaruh sedikit pun. Tentu, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan, beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jia Lai. Mereka dengan kasar menerobos ke pasar, menabrak dan mendorong para penjaga. Dengan wajah riang, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara saat mereka berteriak serempak, sejenak menekan kebisingan pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan mereka yang menyatu menyebabkan pasar menjadi sunyi saat tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan, kilatan pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos dengan tergesa-gesa melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara, kiang, dia menarik pedang di sisinya sebelum mengertakkan gigi saat dia menariknya ke lengannya, menarik garis darah segar. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah agar dapat dilihat semua orang, pria kekar itu memiringkan botol giok hijau di tangan lainnya saat cairan merah kental dan kental merah perlahan mengalir keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan orang banyak, cairan merah kental dan kental merah menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan yang mengejutkan semua orang, darah sudah membeku membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara pribadi telah melihat pemandangan ini tiba-tiba menyala dengan penuh gairah, efek keras yang cepat seperti ini penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tapi harganya juga lebih rendah dari Spring of Return Powder, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Apakah Anda menikmati pemerasan seperti orang bodoh? Masih belum bubar? Tentara bayaran kekar itu mengangkat botol giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama sunyi. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar menatap kosong ke botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Menatap bayangan pria yang putus asa keluar dari pasar, kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum dengan keras bergerak, bersama-sama, langkah mereka menyebabkan tanah bergetar saat kerumunan dengan panik keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh muncul di wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan yang panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang Xiao Klan sedikit terekspos. Setelah keributan besar, pasar yang semula ramai tiba-tiba menjadi sepi. Selain beberapa pedagang yang masih tercengang di tempat kejadian, hampir tidak ada yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini menyebar ke seluruh pedagang saat mereka memandang ke jalan utama yang sekarang kosong. Mereka bertukar tatapan dan saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke arah Jia Lai-ku. Pada saat ini, lemak yang dulunya gembira sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat yang mematikan di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.